siang. Terima kasih banyak buat kehadiran Bapak Ayub Sali, Sarjana Pendidikan, sudah hadir dalam acara live streaming hari ini di channel YouTube Ngopi Bersama. Pada kesempatan ini terima kasih banyak Bapak Ayub. Kita undang hadir untuk bicara soal pendidikan. Bicara soal pendidikan karena Bapak Ayub ini adalah salah satu guru di SD Pak? MTS Nur Islam Bana. Kawan-kawan sekalian, pemirsa yang hari ini menyaksikan live streaming baik di live Facebook maupun live YouTube hari ini, terima kasih banyak. Kami punya kerinduan besar untuk menonton. Ketika ada masukan, pikiran, silakan di kolom komentar. Izin saya perkenalkan sedikit. Ini Bapak Ayub Sali aslinya dari Helandohi. Kawan-kawan, ini kita berada di salah satu kampung, yaitu Kampung Helandohi. Bertepatnya itu ada di Kecamatan Pantar, Desa Helandohi. Di sini ada dua kampung. Satu kampungnya Helandohi, satu kampungnya Kabaku. Tetapi biasa orang bilang Helandohi ya, umumnya Helandohi. Kalau Kabaku ini desanya adalah Desa Munaseri. Desa Munaseri. Sehingga ketika berada di sini kami melihat bahwa pendidikan ini sangat penting. Pendidikan ini sangat penting sehingga kami mengundang Bapak Ayub Sali, Sarjana Pendidikan, untuk kita bicara soal tanamkan kesadaran berpikir tentang pentingnya pendidikan. Sekali lagi Bapak Ayub, terima kasih banyak untuk kehadiran hari ini di sini dalam diskusi publik bersama. Jadi ya, kita semua tahu bahwa pendidikan itu merupakan salah satu aspek yang paling penting. Salah satu aspek yang paling penting dalam setiap kehidupan individu dan juga kemajuan suatu bangsa atau suatu daerah. Ya. Sehingga pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Ayub untuk ada di sini, bisa memberikan sedikit pemahaman atau bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan kesadaran berpikir soal pentingnya pendidikan. Karena ketika kami ada di sini melihat memang sumber daya manusia khususnya kita di sini memang sangat minim, sehingga kira-kira bagaimana nih untuk kita tanamkan atau bagaimana supaya perlu ada kesadaran masyarakat atau perlu ada kesadaran orang terkait dengan pendidikan ini, terkait dengan pentingnya pendidikan. Karena terlepas dari semuanya itu, perkembangan satu daerah atau kemajuan individu itu tidak terlepas dari yang namanya pendidikan. Karena kita harus sekolah dulu baru kita bisa kelola ini barang orang. Kita harus sekolah dulu baru kita bisa buat ini barang orang. Baik, terima kasih. Tanpa memperpanjangkan kata, mungkin Bapak Ayub mungkin bisa gambarkan sedikit tema kita diskusi hari ini soal tanamkan kesadaran berpikir tentang pentingnya pendidikan. Sebelum Bapak Ayub bicara, mungkin selebihnya memperkenalkan visinya Bapak Ayub, ada di mana, istrinya berapa, jangan sampai 2, ya, anak berapa, atau perkenalan sedikit di kawan-kawan yang lagi menonton, supaya orang bilang supaya bisa lebih dikenal lagi Bapak Ayub Sali, Sarjana Pendidikan. Ya, Bapak silakan. Oke, baik. Terima kasih atas sementara ngopi Bapak ya. ya undangannya, dan juga terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh moderator atau pembawa acara di saat siang hari ini. Terima kasih banyak karena sudah mendapat undangan dari Bapak Guru. Siap. Dan di kesempatan ini ya sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Siap. Nama lengkap Ayub Sali. Tempat tinggal sekarang di Desa Bana. Aslinya orang Helandohi. Aslinya orang Helandohi. Aslinya orang Helandohi.
Dan saat ini saya juga seorang guru, mengajarnya di MTS Nurul Islam Banawiyah. Nah, status saya sudah kawin, Dua kali ya. nah, punya istri orang Lembata, anak 3. Anak 3. Tapi masih muda nih. Masih muda sih. Masih muda. Nah, rencananya tambah 1. Nah, tambah 1. Ya. Dan ya, di kesempatan ini saya rasa bersyukur karena berkaitan dengan pendidikan, apalagi kita yang masih muda-muda, berpikir tentang perkembangan ke depan, masa depan ini daerahnya seperti apa. Makanya di saat kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa pendidikan itu berkurang karena kurangnya dorongan orang tua. Nah, itu pertama. Dan pendidikan ini kan sebenarnya ada 2, yaitu pendidikan formal dengan non formal. Nah, ketika pendidikan formal ini saya lihat bahwa di sini itu khusus di wilayah Paku nih, khusus di wilayah Paku itu masih kurang, masih minim. Nah, sehingga di saat kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa kalau memang bisa ada kawan-kawan guru yang berada di tempat ini, bisalah untuk bersosialisasi dengan orang-orang tua yang berada di sekitar tempat ini. Pendekatan secara baik sehingga anak-anak yang putus sekolah itu bisa kembali untuk bergabung di SD Gemit Kabaku ini. Karena masih banyak anak-anak yang tidak mau sekolah karena kurangnya dorongan dari orang tua. Ada yang masih 8 tahun, ada yang 9 tahun tidak bisa sekolah karena apa? Karena kurangnya dorongan orang tua. Terkadang kita berpikir bahwa ini kurangnya ekonomi nih. Tapi saya yakin bahwa Elan Lohit bukan kurangnya ekonomi. Karena sumber daya alamnya lebih kuat. Karena sumber daya alamnya lebih banyak begitu. Kemiri ada, Kenari ada, Siripinan ada. Itu bisa menghasilkan dana untuk berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Tetapi karena kurangnya dorongan orang tua, makanya anak-anak itu kadang putus sekolah. Maka di saat kesempatan ini, guru-guru yang ada di tempat ini, bagaimana caranya sehingga bisa turun di lapangan? Bersosialisasilah dengan masyarakat, bersosialisasilah dengan orang-orang tua yang berada di tempat ini, pendekatan secara baik sehingga mereka juga bisa libatkan diri di sekolah seperti itu. Terus yang berikut berkaitan dengan pendidikan non formal. Kalau pendidikan formal itu kan termasuk SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Tetapi kalau masuk di non formal, berarti anak-anak yang putus di SMP, putus di SMA, itu kan bisa ikut paket A, paket B, paket C. Dan yang sudah berusia lanjut, berarti itu ada yang dinamakan dengan praktek. Praktek. Berarti kita di sini kan bisa kita adakan kursus komputer, laptop, pelatihan lah. Adakan pelatihan. Sehingga mereka juga mampu untuk berkarya di masa depan. Seperti itu. Dan saya rasa hanya sedikit dulu gambaran itu. Ya. Mungkin masih ada lanjutan yang lain ya silakan. Baik, Bapak Ayub, terima kasih. Jadi, ya, tema diskusi kita hari ini soal bagaimana kesadaran berpikir tentang pendidikan. Ya, ketika kami melihat bahwa memang ya, sementara kita ngopi, enjoy nyantai bersama di studio ngopi bersama. Ya, ngopi bersama. Jadi ngopi ini kan bisa membuka pemahaman berpikir kita, bisa membuka wawasan berpikir kita untuk berpikir lebih luas lagi. Jadi kita akan diskusi lebih banyak lagi soal tema kita hari ini. Jadi yang pertama tadi Bapak sampaikan bahwa memang tidak ada dorongan nih. Tidak ada dorongan dari orang tua. Tidak ada dorongan dari orang tua untuk anak-anaknya bersekolah. Bersekolah. Jadi anak-anak ketika tidak bersekolah, yang pertama pasti ya tidak ada dorongan. Yang kedua, salah satu kendalanya adalah ekonomi, tadi sudah disebutkan. Dan memang ketika kita melihat bahwa sumber daya alam yang berada di Landohi, khususnya berada di wilayah kita ini, memang melimpah. Sumber daya yang kita melimpah. Hanya tadi
kalau tidak ada sumber daya manusia yang mumpuni, maka bagaimana cara kita mengelola hal ini? Sehingga perlu saya sampaikan dulu ke Bapak, mungkin bisa jelaskan sedikit. Kenapa nih? Kenapa hari ini kok karena kita tahu bahwa semua orang mau supaya anaknya itu berhasil. Nah, kenapa hari ini tidak ada dorongan atau kendalanya apa sehingga kesadaran berpikir soal pentingnya pendidikan ini tidak ada di wilayah sini? Ya, baik. Terima kasih untuk kesadaran masyarakat di sini. Saya rasa bahwa anak-anak sekarang ini kan mereka terpengaruh dengan lingkungan. Nah, karena biasa yang kita ketahui bahwa pendidikan pertama itu ada di orang tua dan lingkungan hidup. Nah, ketika lingkungannya pengaruhnya lebih tinggi, maka yang jelasnya anak-anak itu akan ikuti itu lingkungan itu. Sedangkan tidak mampu untuk berantisipasi di dalam pendidikan ini. Nah, ketika kita berbicara tentang pendidikan di masa sekarang, berarti yang jelasnya bahwa anak-anak itu mereka tidak mau untuk mendengarnya. Kenapa demikian? Karena lingkungannya lebih tertarik begitu. Nah, lingkungannya lebih kuat. Nah, pengaruh lingkungannya lebih kuat. Sehingga mereka tidak mau untuk melibatkan diri di dalam lembaga pendidikan. Itu saya rasa seperti itulah, karena lingkungannya pengaruhnya lebih kuat. Jadi faktornya adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan, ya. Baik, kira-kira solusi apa nih? Solusi apa yang perlu kita sampaikan atau perlu kita sampaikan kepada pemirsa nonton, atau ini bisa menjadi rujukan bagi kita semua untuk berpikir soal pendidikan ini? Karena memang tadi awal saya sampaikan bahwa pendidikan ini merupakan salah satu aspek yang paling penting atau salah satu aspek utama bagi setiap individu, seorang maupun sebagai kemajuan suatu bangsa dan daerah. Kita melihat begini, contoh kecil hari ini begini, di masa-masa politik hari ini kan orang membutuhkan semua hal, ada di penyelenggara tertentu, kita juga punya kerinduan besar untuk ada di sana nih, ada di sana, baik di penyelenggara di tingkat TPS atau di mana saja kita bisa ada di sana. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita memasuki situ kalau tidak ada syarat pendukungnya atau kemampuan berpikir atau kemampuan ke sana tidak ada. Sehingga hal ini mungkin Bapak jelaskan sedikit, kira-kira solusinya bagaimana? Selain upaya yang pastinya kami sebagai yang pastinya bahwa kita semua akan berpikir ke sana nih. Tapi kira-kira solusinya apa nih? Solusinya apa? Perlu kita harus buat apa di masyarakat atau seperti apa? Mungkin Bapak bisa jelaskan supaya ini bisa menjadi rujukan bagi kita semua. Ya, baik. Sebentar ngopi, Bapak. Ya. Dan sebenarnya itu kalau memang bisa, alangkah bagus itu seandainya saja pemerintah memerhatikan tentang hal ini. Iya. Ya kan? Seandainya saja di saat ini pemerintah perhatikan, dan mudah-mudahan saja saat yang menonton ini ada pemerintah. Berarti bukalah peluang bagi generasi baru yang ada di Kepak. Seperti apa? Bukalah sekolah paket. Bukalah sekolah paket. Dengan tujuan bahwa ketika mereka yang tidak tamat SMP, yang tidak tamat SMA, mereka bisa berusaha untuk mendapatkan sertifikat. Yang bisa mendukung mereka ketika mereka juga mereka juga mau termotivasi untuk terjun di dalam dunia politik atau hal-hal yang lain. Jika memang kalau diizinkan, berarti bukalah salah satu sekolah-sekolah paket, pendidikan non formal gitu ya, Pak. Sehingga mereka juga bisa mendapatkan dukungan ini. Setidaknya sertifikat yang bisa mendukung mereka untuk lanjut di dalam dunia itu. Baik, Bapak Ayub, terima kasih. Coba Bapak menjelaskan sedikit. Bapak ini adalah salah satu tenaga pendidik, ya. Salah satu tenaga pendidik yang berada yang notabene-nya dari orang dari Kristen Protestan, ya. Dari Kristen Protestan, berada di tengah-tengah sekolah, yaitu sekolah Islam atau MTS, ya. MTS.
Bapak berada di tengah-tengah, orang bilang dia ada di tengah-tengah lalang dan gandum. Lalang dan gandum. Ya, Betul. Bapak mungkin bisa menjelaskan sedikit dulu soal kondisi di sana nih. Ya. Kondisi di sana bagaimana masyarakat berpikir soal pendidikan, terus ketika Bapak berinteraksi di tengah-tengah, orang bilang di tengah-tengah lalang dan gandum, Bapak bisa bertahan sampai detik ini, Bapak mungkin bisa jelaskan sedikit juga Ya, baik. soal bagaimana bagaimana kepedulian orang terhadap pendidikan di wilayah yang Bapak hari ini tempati. Baik. Terima kasih untuk sebelumnya saya sedikit bercerita Siap. bahwa awal pertama saya masuk di wilayah Bana, Desa Bana. Saya masuk di MTS nih. Saya masuk mengajar pertama di MTS dan awalnya itu memang kelihatannya kurang akrab, kurang akrab. Iya. Ketika begitu terjun pertama masuk di dalam dunia pendidikan, khususnya setelah selesai kuliah, terjun pertama kali nih masuk di dalam dunia pendidikan, bagaimana cara kita untuk menyikapi lingkungan yang ada di tempat itu. Dan di saat itu kita merasa tertekan nih, merasa tertekan dengan lingkungan yang ada di tempat kita tinggal. Yang pertama saya rasa tertekan karena saya orang non muslim. Dalam benak saya berbeda. Awalnya saya berpikirnya, wah ini bahaya nih. Tapi ya tidak masalah. Ini kan sudah masuk pada kita punya bidang. Bukan berarti kita masuk di dalam, bukan berarti kita mengajarkan tentang kita punya agama, bukan. Tetapi kita masuk di dalam dengan tujuan ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah itu yang kita terapkan kembali di anak-anak generasi sekarang. Itu yang pertama. Terus yang berikut, di dalam lingkungan itu khususnya di tempat saya mengabdi itu saya rasa untuk mendukung jalannya pendidikan itu awalnya itu masih minim. Awalnya dari tahun 2017, 18 sampai tahun 2020 itu masih minim. Terutama di MTS itu masih minim karena jumlah siswanya itu kadang kita cari. Siswanya itu kadang kita turun di lapangan kita cari. Kita cari. Ketika yang tamat SD berhenti sekolah, tamat MIS berhenti sekolah, kita cari. Kita cari dan kita ambil mereka masuk di MTS. Dari situlah kita mulai dapat siswa pertama itu. Siswa pertama di MTS itu 5 orang. Itu kita masih kan swasta. Kita masih filial itu waktu pertama. Berjalannya waktu sampai tahun 2019 itu sudah mulai bertambah menjadi 20 siswa. Dan 2019 itu juga kami khususnya di MTS itu dapat akreditasi. Pada saat itu ada tim yang dari kabupaten turun untuk akreditasi sekolah dan kesempatan itu kami dapat. Dan ternyata izin operasionalnya juga saat itu langsung keluar. Dari situlah masyarakat di tempat itu menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting. Dan dari pihak pemerintah setempat juga mendukung hal itu. Karena mereka berpikir bahwa ketika ada salah satu lembaga pendidikan yang berada di wilayah itu, berarti itu pendidikan merupakan salah satu aset dalam desa. Di mana bisa mendukung pemerintah setempat itu untuk berkembang ke depan. Makanya pemerintah juga selalu perhatikan itu pendidikan di sana. Makanya dari antara pendidikan dengan lembaga sekolah dengan lembaga pemerintah itu selalu ada kerjasama. Sehingga pemerintah bisa perhatikan sekolah, sekolah juga bisa bangun koordinasi baik dengan pemerintah setempat. Baik, ya berarti kita kalau mau bicara soal kesadaran berpikir masyarakat khususnya di sana, maka kesadaran berpikir mereka soal pendidikan ada. Kesadaran berpikir mereka soal pendidikan ada. Ya untuk di Desa Bana sendiri, Bapak, di Desa Bana sendiri atau di tempat yang Bapak mengabdi itu kira-kira penunjang kebutuhan ekonomi atau sumber daya alamnya itu kira-kira apa? Karena ya kita mau bicara soal pendidikan ini kan salah satu penunjangnya pasti ekonomi ini.
Mungkin Bapak bisa sampaikan sedikit? Iya baik, khusus di Desa Bana saja, Iya. khusus di Desa Bana, di mana tempat saya mengabdi, yang saya tahu nih, Iya. bahwa penghasilan utama itu adalah agar-agar atau rumput laut. Rumput laut ya. Dan hasil itu juga yang bisa menghasilkan kami semua yang ada mengabdi di sekolah itu, di MTS itu, yang jadi sarjana-sarjana di Bana itu hasilnya dari rumput laut. Dari rumput laut. Hasilnya dari rumput laut. Makanya ada juga yang sarjana pendidikan, ada juga yang sarjana pendidikan Islam. Itu kan semuanya hasil dari Rumput laut ini. rumput laut. Iya. Baik Bapak, iya. Bapak ini adalah salah satu orang Helando hidup ya. Iya. Tadi kita bicara soal sumber daya alam kita ini kaya nih. Kaya kan. Ada kemiri, kenari, siripina, segala hal ini ada. Mungkin Bapak bisa sampaikan sedikit. Terlepas daripada tugas utama kami sebagai pendidik yang ada di sini akan menjalankan tugas dan fungsi kita, Bapak mungkin sampaikan sedikit kepada teman-teman yang lagi menonton atau kepada masyarakat luas soal kalau sudah model begini nih, kira-kira apa yang harus dibuat oleh orang tua? Apa yang harus dibuat oleh orang tua? Apa yang harus dibuat oleh orang tua sehingga sumber daya manusia khususnya kita yang ada di sini bisa berjalan dengan baik, karena sesungguhnya bahwa itu tadi kita mau bicara soal perkembangan daerah, kemajuan suatu desa atau ini kan tidak terlepas dari yang namanya pendidikan. Bapak mungkin sampaikan sedikit ke teman-teman atau ke masyarakat luas sehingga hal ini bisa menjadi rujukan bagi semua masyarakat yang mungkin nanti menonton video ini untuk mari sudah kita semua berpikir, membuka kesadaran berpikir kita soal pentingnya pendidikan. Ya baik. Untuk hal ini dari awal saya sudah sampaikan bahwa di sini kan pengaruh lingkungannya lebih kuat ya, sehingga hal ini seharusnya ada pendekatan sosial secara individu bahkan secara organisasi. Ya. Itu boleh, dan sampaikan bahwa kita selaku orang tua itu sebagai dasar utama. Ya. Sebagai dasar utama untuk mendorong anak ketika yang tidak tamat SMP, yang tidak tamat SMA, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja bagi mereka. Itu yang pertama. Dan artinya pendidikan non formal ini kan bisa kita menciptakan suatu karya bagi mereka yang dimana bisa menghasilkan sesuatu. Itu seperti itu. Jadi kayak semacam kita di sini kan misalnya ada yang bisa tukang batu, tukang kayu. Berarti apa yang harus kita adakan sehingga bisa menunjang mereka punya kebutuhan, meringankan beban mereka nih, sehingga ketika ke depan anak-anak yang baru mereka juga bisa terlibat dalam pendidikan ini. Misalnya mereka yang sementara sudah tidak tamat SMP, yang tidak tamat SMA, seandainya saja paket itu tidak dibuka di tempat ini, sekolah paket itu tidak dibuka, berarti yang jelasnya bagaimana cara kita untuk menciptakan lapangan kerja bagi mereka. Terus ketika lapangan kerja itu sudah ada, berarti dengan sendirinya mereka bisa bantu dengan mereka punya orang tua untuk mengurus anak-anak yang berikut. Seperti mereka punya adik-adik yang masih dalam bangku pendidikan, mereka bisa mendorong mereka dan kasih pemahaman kepada mereka bahwa ini lapangan kerja dengan tujuan bahwa kamu harus membantu orang tua mendorong ini anak sampai selesai pendidikan. Seperti itu. Baik, berarti ya saya bisa ambil satu makna yang disampaikan oleh Bapak bahwa artinya bahwa ini perlu ada sosialisasi. Iya. Perlu ada sosialisasi kepada orang tua kita yang ada di sini soal pendidikan ini sangat penting. Pendidikan sangat penting. Karena kesadaran berpikir kita soal pendidikan di sini tidak ada. Tadi Bapak sudah jelaskan semua secara baik. Kalau kami terima kasih banyak. Sebelum kita closing statement untuk kita tutup live kita pada hari ini, masa periodenya Bapak Dr. Ansar Menjogo sudah berakhir. Ya. Bukan sudah berakhir ya Bapak Ketua, artinya punya kepentingan untuk mengurus di daerah lebih baik lagi sehingga Bapak Ketua memilih jalur untuk terjun ke dalam pesta demokrasi kemarin.
ada bertarung dalam politik provinsi, yaitu bertarung di DPR provinsi. Salah satu program pemerintah daerah di masa kepemimpinannya Bapak Dr. Ramsa Munjombo itu adalah ada 3 pilar pemerintah daerah, yang dimana alur pintar, alur kenyang, dan juga alur sehat. Bapak punya harapan-harapan lah, harapan-harapan mungkin Bapak bisa sampaikan di live ini, sehingga mungkin video ini tersebar atau sampai ke telinganya pemerintah, mungkin bisa berpikir juga soal lembaga pendidikan, atau bisa berpikir, katakanlah ini anak-anak yang punya udah tahap usia sekolah tapi karena itu tadi penunjang kebutuhannya tidak ada nih, bagaimana nih? Supaya kita bisa menyatakan bahwa program alur pemerintah daerah soal alur pintar ini sukses nih. Mungkin Bapak bisa sampaikan sedikit supaya terkait dengan misi pemerintah daerah menurut Bapak punya penglihatan hari ini, bagaimana misi pemerintah daerah soal alur pintar ini sukses tidak, atau kalau belum sukses atau sudah sukses, bagaimana caranya agar pendidikan di sini lebih baik lagi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan alur pintar, alur sehat, dan alur kenyang. Dan saya rasa itu sudah mulai perubahan ya. Sudah mulai perubahan dan itu memang benar-benar nyata. Tetapi khusus di wilayah daerah pedalaman itu saya rasa masih minim. Karena terlebih khususnya di wilayah Kebaku ini. Nah, itu kan yang jelasnya kita berbicara tentang alur pintar, tetapi wilayah Kebaku belum pintar begitu. Nah, kenapa demikian? Karena jumlah jiwa penduduk di wilayah Kebaku, khususnya anak-anak yang masih berusia pendidikan, mereka tidak menuntut ilmu di bangku pendidikan. Sehingga saya katakan bahwa alur pintar itu belum berada di wilayah Kebaku. Makanya pengharapan kami di sini, khususnya di wilayah Kebaku, bahwa kalau memang bisa, maka tolonglah bisa membukakan sebuah sekolah, yaitu sekolah paket. Mau itu paket A, paket B, atau paket C. Yang berada di wilayah ini, begitu. Sehingga bisa menunjang ini anak-anak yang berada di tempat ini untuk melanjutkan mereka punya kemauan itu. Dan saya yakin bahwa dengan hal ini, ketika ada pendekatan dengan orang tua, dengan anak-anak muda yang tidak tamat, ketika kita ada pendekatan, pasti mereka punya kemauan. Ketika kita kasih pemahaman kepada mereka, mereka juga pasti punya kemauan untuk masuk di dalam itu. Baik, terima kasih. Dan saya rasa hanya itu, dan terima kasih Bapak. Mungkin terima kasih banyak sudah hadir dalam studio Ngopi Bersama dalam acara live hari ini. Closing statement silakan Bapak, mungkin tinggalkan pesan-pesan yang mungkin nanti disampaikan, pesan-pesan terakhir untuk masyarakat atau teman-teman yang lagi menonton. Mudah-mudahan ada orang Kebaku atau ada orang Helandoi yang menonton, supaya kita sama-sama berpikir soal pendidikan. Silakan Bapak. Ya, baik. Pesan kami bagi semua yang menonton, terlebih khususnya wilayah tercinta, wilayah Kebaku, Helandoi, di mana tempat asal. Pesan saya bahwa hilangkanlah yang namanya rasa ego yang ada dalam diri kita. Dan sekarang harus berpikir ke depan dan harus berpikir tentang perubahan. Sehingga ketika generasi yang baru bisa membawa Kebaku ini lebih baik. Itu harapan. Dan mudah-mudahan yang menonton saat ini turut mendukung akan hasil percakapan kami hari ini. Pesan untuk orang tua, masyarakat pendukung di sini? Untuk orang tua dan masyarakat yang berada di tempat ini, diharapkan supaya selalu mendukung anak, memberi dorongan kepada anak, sehingga anak itu bisa lanjut sekolah dan tuntut ilmu sampai di perguruan tinggi. Itu harapan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi di closing statement saya memang beberapa hal yang saya dapat dari Bapak. Jadi kita punya mimpi besar,
kita punya mimpi besar. Bila perlu, pendidikan non formal itu tidak usah ada saja. Karena itu kan kita sekolah, intinya orang bilang sekolah Senin Kamis ya. Karena kita hanya mau kejar itu syaratnya itu. Sehingga tadi yang Bapak sampaikan pesan untuk orang tua, mari kita semua berpikir atau harus membuka kesadaran berpikir soal pendidikan ini sangat-sangat penting bagi setiap individu dan juga untuk perkembangan daerah ini. Sehingga terima kasih banyak, dan pesan yang kedua yang saya dapat adalah kawan-kawan kita yang mungkin putus SMA, yang sudah pada tahap usia 20 ke atas ini, ya kita akan berupaya, mungkin pemerintah juga yang menonton, kata video singkat kami ini bisa menjadi rujukan untuk berpikir soal kami atau pemerhati pendidikan yang ada di sini yang lagi mengurus pendidikan non formal. Salah satu putra daerah Alor yang memang kemarin berkompetisi di pesta demokrasi di politik DPD, yang memang Tuhan belum berkehendak. Tuhan belum berkehendak untuk lolos dalam politik kemarin. Mudah-mudahan video kami ini bisa sampai ke telinganya Bapak dan bisa berpikir terhadap kami, bisa berpikir kami yang ada di wilayah Pantar, khususnya yang berada di Kabaku dan juga Hilandohi. Terima kasih Bapak sudah hadir dalam acara live diskusi hari ini di ngopi bersama ya, ngopi bersama. Kita ngopi ini kan nanti apa ya? Ya, terima kasih kawan-kawan yang sudah bantu untuk